kenapa pilihan Nabi itu tertentu dan spesial? Karena inilah yang dinamakan dengan risalah ini. Pada saat Allah ingin menjadikan risalah ini dibebankan kepada siapa? Ya. Sebenarnya ada ayat di dalam surat Ahzab itu yang membuat sedih kita. Bahwasanya apapun yang diperintah kepada Nabi itu tidak ada beban. Coba bayangkan, padahal itu beban semuanya. Tapi begitu Nabi itu menerima perintah dari Allah, itu menjadi sebuah amanah. Dan hal yang paling penting bagi kita untuk memahami bahwasanya Nabi itu dipilih bukan karena suka-suka, tapi adalah proses penggemblengan yang langsung diajarkan oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Kenapa tidak dipilih kita hidup pada masa sahabat? Pernah menjadi pertanyaan, kenapa saya nggak lahir dulu? Apa jawabannya Ki? Karena memang nggak pantas. Bukan, nggak pantas. Kalau kita lahir masa itu, mungkin kita orang yang lempar Nabi. Serius? Ya, mungkin kalau seandainya kita menjadi pengikutnya Abu Lahab sama Abu Jahal, maka dikirimnya, dilahirkannya, Diki, saya itu jauh setelah Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita menjadi penerus risalah ini tanpa kita harus berjibaku. Mungkin dulu pada saat dibilang, kalian percaya nggak? Saya semalam udah ke Jakarta. Percaya? Nggak ada yang percaya. Semua bilang Muhammad gila. Ya kan? Tapi coba bayangkan, Abu Bakar apa dijawabnya? Apakah itu keluar dari mulutnya Muhammad? Ya, Muhammad bercerita kepada kami bahwasanya dia semalam sudah ke Baitul Maqdis dan dia pulang kembali. Kalau itu keluar dari mulut Muhammad, maka aku percaya. Itu dahsyat keimanan dan itu tidak bisa dibuat-buat. Hari ini kita udah tahu salat itu wajib, masih juga nggak mau salat. Makanya wajar kita dilahirkan sekarang. Kalau dulu mungkin orang yang potong tali onta Nabi kita. Nauzubillah. Nabi lagi ikat tali onta, kita yang lepas. Maka kita tidak dipilih hidup dulu. Begitu juga dengan Rasul. Kenapa dipilih Nabi Muhammad? Karena struktur keluarganya itu memang struktur pilihan. Kakeknya penjaga Ka'bah, kakek-kakeknya juga penjaga Ka'bah, semuanya orang-orang yang memang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Ya, orang yang menjaga rumah Allah. Ini bukan cerita Wiro Sableng. Ya. Setelah bermaksiat, tobat betapa di Goa Jepang, setelah itu menjadi pendekar. Bukan. Ini adalah pilihan, manusia pilihan yang memang digembleng sama Allah, dipilih keturunannya. Bayangkan, pada saat itu prostitusi itu merajalela di Mekah. Tapi ibunda Nabi Muhammad tidak pernah berzina. Keturunannya terjaga. Ya. Ayahnya itu orang yang paling ganteng, tidak pernah mabukan, tidak pernah berzina. Padahal waktu itu Mekah itu luar biasa. Orang telanjang, tawaf telanjang di Mekah waktu itu. Jangan pula nanti kepingin juga. Kok nggak ada lagi Ustadz sekarang ya? Nggak boleh. Ya, itu dia. Jadi Nabi semua itu dididik, digembleng, dipilih sama Allah. Kenapa? Karena mereka lah sosok yang sanggup mengemban amanah risalah ini. Jadi tidak ada Nabi itu minta PAW. Ya, minta PAW, aduh Tuhan nggak sanggup lagi saya, tolonglah. Nggak ada. Semua Nabi itu begitu menerima risalah, mereka mengatakan iya. Maka kita selalu mengatakan addaital amanah wa nasahtal ummah wa kasyafal ummah. Itu kita akui bahwasanya wahai Rasulullah. Nah, nanti kalau misalnya pergi umrah, berziarah kepada Rasul, bilang seperti itu. Setelah kita ucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, setelah kita ucapkan itu, kita bilang, wahai Rasul, engkau telah menyampaikan risalah ini. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan semuanya. Dan aku bersaksi engkau telah menunaikan semuanya.
Dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah umatmu yang telah engkau sampaikan semua risalah ini. Ini yang harus kita ungkapkan kepada Rasulullah. Sebagai apa? Bukti bahwasanya Rasul itu tidak pernah tidak menyampaikan. Dan berat sebenarnya. Maka kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana proses seorang manusia itu menjadi Rasul, itu ditempa, dididik. Salah satu pendidikan dasar untuk menjadi Rasul itu adalah mengembala kambing. Hampir semua rata-rata Rasul, pekerjaan utama itu adalah mengembala. Kenapa mengembala? Karena mengembala itu adalah mengelola binatang. Kalau dia sanggup mengelola binatang, maka dia sanggup mengelola manusia. Bayangkan hari ini bupati, wali kota, presiden sama sekali nggak bisa pelihara kambing, udah jadi presiden. Sehingga kacau, ya kan? Kenapa kacau negeri ini? Dikarenakan mereka tidak punya ilmu yang dinamakan adalah leadership. Apa leader? Pemimpin. Sheep, kambing. Ya kan? Sheep itu kan kambing. Jadi belajarlah kepemimpinan itu dari pengembala kambing. Ini yang harus kita belajar hari ini. Maka banyak pemimpin-pemimpin kita, kalau saya sarankan anggota dewan, bupati, wali kota, kalau mau naik itu, maka dia harus pelihara kambing dulu. Kalau betul dia urus kambing, maka dia betul urus manusia. Ini enggak betul ngurus binatang, mau urus manusia pula lagi. Itu dia. Kenapa? Karena itu adalah manusia pilihan. Kenapa sosok itu? Karena Allah paling tahu sosok itulah yang akan sanggup memilih beban. Ya. Karena berat. Nah, bukan seperti Dilan bilang. Berat memang membebani, menjalankan amanah ini berat. Bayangkan Rasul pada saat semua orang menolaknya, dia pergi ke Taif. Ya, Taif itu daerah pegunungan sekitar 80 kilo dari Mekah, jalan kaki. Sanggup jalan kaki 80 kilo? Pernah jalan kaki 80 kilo? Enggak pernah. 80 kilo jalan kaki sampai ke Taif dilempari ketupat. Coba bayangkan. Sampai berdarah, datang malaikat. Muhammad, bilang sama aku biar ku hantuk semua gunung ini ke orang Taif tuh. Pum. Ya, dibilang malaikat penjaga gunung ini udah kesal. Udah kesal sama orang Taif. Bilang iya, biar ku antuk ini gunung ini ke orang Taif, hancur semua orang ini. Apa dibilang Nabi Muhammad? Jangan. Karena mereka nggak tahu kalau aku ini adalah Rasul. Kelak mudah-mudahan ada dari mereka yang beriman kepada Allah. Kita kalau ada yang nawarin seperti itu, hajar. Ya kan? Hajar bro, ya. Mana ada lagi kita tunggu besok, ya? Ya, udah dilemparin kita kan. Masalahnya memang betul-betul dilemparin sampai Rasul itu berdarah. Ya, berdarah Rasul. Siapa yang kawaninnya? Zaid, anak angkatnya. Hari ini bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Pernah nggak kita menangis teringat cerita itu, misalnya sambil selawat? Kalau Rasul dulu mogok istilahnya, ya, pulang dari Taif ngambek sama Allah, nggak mau lagi saya. Sampai agama ini ke kita? Enggak. Maka Allah pilih Rasulullah adalah sebagai pembawa risalah terakhir. Karena kecintaannya yang sangat luar biasa kepada kita. Dia rindu sama Diki. Mana ini umat saya Diki? Ya. Apakah dia merindukan saya? Nah, tinggal jawab. Nah, dan kerinduan itu bukan di status. Kerinduan itu bukan di status. Tapi kerinduan itu dalam bentuk aktualisasi kehidupan kita sehari-hari.